Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Insyaallah kita akan ambil ayat 14 tentang hakikat dunia atau berbagai macam syahwat. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan, kita masuk dulu pada materi kaidah. Materi kaidah terakhir yang kita bahas tentang isim berdasarkan umum dan khusus, atau dikenal dengan ma'rifat dan nakirah. Apa itu isim ma'rifat? Isim yang menunjukkan khusus tertentu, satu opsi saja. Adapun nakirah umum, isim yang menunjukkan umum, tidak tertentu, mengandung beberapa opsi. Dan contohnya kemarin kita bahas pada surat Asy-Syarah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah sebutkan dalam ayat tersebut al-usr ma'rifat atau nakirah. Al-usr ma'rifat, yusran nakirah. Al-usr ma'rifat menunjukkan khusus, satu. Yusran nakirah menunjukkan umum dan banyak. Sehingga secara arti fa inna ma'al usri yusran, terjemahkan, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Baik. Berikutnya kita ambil materi isim berdasarkan asal usul. Isim berdasarkan asal usul terbagi menjadi dua. Kita baca ismul jamid. Yang kedua ismul mushtaq. Taib. Apa arti jamid? Jamid artinya adalah keras. Ini arti secara bahasa, jamid artinya adalah
keras, tidak mau berubah. Makanya Pak ada istilah jumud. Si fulan jumud, maksudnya dia itu nggak mau berubah. Yang lain sudah pakai iPhone, dia masih pakai HP yang dulu. Contoh nih Pak. Jadi apa? Dinamakan jamid, tidak mau berubah. Kira-kira gimana nih? Lebih suka yang jamid apa yang mustaq? Kalau jamid nggak mau berubah, kalau mustaq berubah-berubah. Pilih jamid apa mustaq? Ya, tergantung dalam hal apa gitu kan. Ada hal tertentu jamid lebih bagus, ada hal tertentu jamid tidak bagus. Baik, itu selingan aja. Kita kembali ke materi. Isim jamid adalah isim atau kata yang tidak memiliki akar kata, dan tidak berubah dan tidak dapat berubah dalam bentuk kata lain. Contoh, kita baca yaumun. Yaumun, hari. Ini apa? Tidak ada pecahannya. Hari saja. Contoh yang lain, al-alamina. Artinya alam semesta. Juga tidak ada pecahannya. Lawannya mustaq. Apa itu mustaq? Artinya pecah atau berubah. Makanya ada istilah surat al-insyiqaq. Apa artinya? Pecah. Idas sama'un syaqqat, apabila langit pecah, terbelah. Ada surat al-infitar, ada surat al-insyiqaq. Kalau al-insyiqaq itu pecahnya terbelah dua atau tidak banyak. Tapi kalau al-infitar terbelah hancur. Jadi apa? Al-insyiqaq dan al-infitar. Maka isim mustaq adalah kata yang memiliki akar kata dan dapat berubah menjadi bentuk kata yang lain. Contohnya, kita baca tasrifnya. Nasara yansuru nasron. Baca. Nasara yansuru nasron. Fahuwa nasirun wadaka mansurun. Unsur la tansur. Mansurun mansurun minsarun. Rasa-rasanya santri gede, santri lansia. Sekali lagi, nasara yansuru nasron. Fahuwa nasirun wadaka mansurun. Unsur la tansur. Mansurun mansurun minsarun. Ya. Baik. Pembahasan kita itu yang berwarna kuning. Nasara fi'il madhi. Bukan pembahasan kita. Pembahasan fi'il itu. Yansuru fi'il mudhari'. Type afan. Nasar artinya apa?
menolong. Menolong. Nasara, dia telah menolong. Yansuru, dia sedang menolong. Nasron, pertolongan. Pembahasan kita yang isim aja. Nasron artinya apa? Pertolongan. Fahuwa, maka dia adalah nasirun. Apa nasirun? Orang yang menolong. Orang yang menolong. Wadaka, dan yang itu mansurun, orang yang ditolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan kamu tolong. Jangan ditolong atau jangan kamu tolong. Mansorun, tempat menolong. Mansorun, waktu menolong. Minsorun, alat yang digunakan menolong. Pembahasan kita yang warnanya kuning saja. Nasron, kita baca nasron, artinya pertolongan. Nasirun, artinya orang yang menolong. Mansurun, orang yang ditolong. Mansurun, yang bawah, tempat menolong. Mansurun, waktu menolong. Jadi apa? Sama wazannya, tapi artinya bisa tempat, bisa waktu. Minsorun, alat yang digunakan untuk menolong. Maka lafaz nasron ini bisa berubah ya. Dari awalnya nasron menjadi nasirun, dari nasrun menjadi mansurun, dari mansurun menjadi mansorun, mansorun, minsorun. Ini semua disebut dengan isim mushtaq karena dia bisa berubah-ubah. Dan dalam ilmu sharaf ini disebut dengan tasrif, perubahan kata. Apa faedah belajar ilmu tasrif? Faedahnya, dengan kita mengetahui satu kata, itu bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa kata. Jadi kalau kita menguasai ilmu tasrif, dengan satu kata kita bisa merubahnya menjadi beberapa kata dan masing-masing memiliki maknanya. Nasron, pertolongan. Nasirun, orangnya. Mansurun, yang ditolong. Mansurun, waktu menolong. Mansurun, tempat menolong. Minsurun, alat yang digunakan menolong. Dan ini semua disebut dengan isim mushtaq. Kesimpulannya, dalam bahasa Arab ada isim-isim yang dia jamid, tidak punya akar kata dan tidak bisa berubah-ubah. Yang kedua, ada isim mushtaq, isim yang memiliki akar kata dan dapat berubah-ubah. Khalas. 1 menit cukup? Kita ulangi insyaallah nanti di pekan depan. Sekarang kita ambil ayat 14 ya. Temanya tentang usulus syahwat, pokok-pokok atau induk-induknya syahwat itu apa? Sebab-sebab
yang menimbulkan syahwat itu apa saja, Pak? Ini ayatnya. Ya. Jadi Pak, usulus syahwat, induk-induknya, sebab-sebab intinya syahwat itu apa saja sih pada manusia? Baik, kita baca dulu kosakatanya. Al-qanatir artinya mengumpulkan. Apa yang dimaksud? Harta benda yang banyak, ya. Al-muqantarah artinya yang sangat banyak. Kalau al-qanatiril muqantarah artinya mengumpulkan harta yang banyak dengan sangat banyak. Ad-dahab artinya emas. Emas, bukan mas. Emas. Jangan dihapus e-nya, Bu. Al-fiddah artinya perak. Ya. Ada seorang penyair mengatakan, "Wan-nasu dhahabu ila man 'indahu dhahabu, falladhi laisa 'indahu dhahabu, fan-nasu 'anhu dhahabu. Wal fiddatu wan-nasu in faddu ila man 'indahu al-fiddatu, falladhi laisa lahu 'indahu fiddatu, fan-nasu 'anhu in faddu." Orang itu akan pergi bersama orang yang punya emas. Ketika dia tidak punya emas, maka orang itu akan pergi darinya. Perak, orang itu akan membersamai orang yang punya perak. Ketika seseorang tersebut tidak punya perak, orang itu berpaling darinya. Baik, lanjut. Al-khail artinya kuda. Al-khail, ya. Al-musawwamah artinya pilihan atau tertandai. Kita baca al-khailil musawwamah artinya kuda pilihan, karena kudanya sudah ditandai. Biasanya kalau kuda yang istimewakan biasa dikasih tanda. Kayak mobil. Kalau mobilnya harganya mahal, biasanya platnya pun ganti. Plat yang unik. Sebagai tanda itu kebanggaan dia. Demikian juga dengan kuda. Terakhir al-ma'ab artinya tempat kembali. Baik. Kita terjemahkan ayat 14. Bismillah. Zuyyina artinya dijadikan indah. Apa arti zina? Perhiasan atau keindahan. Allah berfirman, "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Bawalah perhiasanmu, bawalah sesuatu yang bagus darimu ketika masuk masjid. Di antara ulama ada yang memberikan syarah penjelasan. Az-zina, di antara zinanya seorang laki-laki ketika masuk masjid membawa peci. Peci atau suntoh.
apa surban. Orang kalau mau jadi pengantin gimana? Orang kalau mau jadi pengantin kan dia apa? Dihiasi kan? Pakai apa biasanya? Peci, pakai baju yang bagus. Maka apa? Demikianlah apa? Khudu zinatakum inda kulli masjid. Di antara apa? Ulama ada yang memberikan syarah, zina di sini adalah peci atau apa? Sesuatu yang dengannya dia itu memakai perhiasan. Bukan perhiasan kalung, gelang, bukan. Baik, lanjut. Zuyina tadi apa? Dijadikan indah atau dihiaskan. Linnas, li bagi manusia atau pada manusia. Hubbu, kecintaan. Syahwat, kecintaannya pada syahwat. Minan nisa, dari para wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, tadi apa? Menumpuk harta yang banyak, mengumpulkan puing-puing apa? Minad dahab, jadi mengumpulkan harta yang banyak. Apa bentuk hartanya? Minad dahab, emas, bukan emas, emas. Ibu-ibu jangan dihapus e-nya, Bu. Emas. Wal fiddah, perak. Wal khail musawwamah, kuda pilihan. Kenapa? Karena musawwamah arti aslinya adalah tanda. Jadi kuda kalau sudah diistimewakan dikasih tanda. Kayak mobil, kalau mobilnya itu mahal, biasanya platnya pun diganti dengan plat unik. Wal an'am, surat Al-An'am, binatang ternak. Apa saja binatang ternak, Pak? Sapi, apalagi? Onta dan yang sejenisnya. Apalagi? Onta, sapi, kambing dan sejenisnya. Apalagi, Pak? Babi gak masuk, Pak. Dan yang lain-lainnya. Ya. Wal harth, sudah. Al harth, ladang, sawah. Dalika, itulah. Mata', apa arti mata? Sudah, kesenangan. Mata, kesenangan. Sekali lagi, dzalika mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu dan Allah, indahu, di sisinya, husnul ma'ab, sebaik-baiknya tempat kembali, sempurna dari awal. Zuyyina, dijadikan indah atau dihiaskan. Linnas, bagi manusia. Hubbus syahwat, kecintaannya pada syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah.
dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Baik, cukup. Satu lagi apa cukup? Tafsir. Baik. Ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14 istinafan, lanjutan dari ayat 10. Jadi apa? Di ayat 10 Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang kafir, harta dan anak-anaknya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah, dan kelak mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Setelahnya tentang apa? Tentang sunnatullah pada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Lut, kaumnya Nabi Nuh, dan umat-umat yang lainnya. Mereka diantara orang-orang yang terperdaya, tertipu dengan dunianya, dengan hartanya, anak-anaknya, kedudukannya, dan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sebagaimana ini ayat peringatan kepada orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir, harta dan anak-anakmu tidak akan memberikan manfaat. Ini peringatan. Siapapun yang kafir kepada Allah, mendustakan ayat-ayatnya, tidak akan berguna di hadapan Allah harta dan anak-anaknya. Dan ayat setelahnya Allah berbicara tentang ayatnya di perang Badar, dan kita sebutkan dua asbabun nuzul, satu dalam riwayat Ibn Ishaq dan satu yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi, bahwasanya ketika selesai perang Badar, Rasulullah SAW datang ke orang-orang Yahudi mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian, terserah dirilah kalian sebelum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang Quraisy di perang Badar. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, jangan merasa sombong, jangan terperdaya dengan dirimu. Engkau menghadapi orang Quraisy yang mereka tidak pandai berperang, yang seandainya engkau berperang bersama kami, engkau akan tahu kita adalah manusia-manusia hebat. Nah, kau turunkan, katakan kepada orang-orang kafir, mereka akan dikalahkan dan akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam. Atau pada asbab nuzul yang kedua, ketika selesai perang Badar, orang-orang Yahudi itu semakin mendekat kepada Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Ya, untuk kamuflase. Tapi setelah di perang Uhud terkalahkan kaum muslimin, mereka langsung bersatu dengan orang-orang Quraisy. Sehingga nanti terjadilah ketika perang Ahzab mereka melanggar perjanjian. Maka orang-orang kafir mereka itu terperdaya dengan harta dan anak-anaknya, merasa bahwasanya kalau memiliki anak, harta itu sudah mencapai apa? Keamanan, mencapai sesuatu yang mereka dapat banggakan. Maka Allah peringatkan kepada orang-orang beriman, jangan seperti mereka, karena sesungguhnya untuk kalian adalah surga, untuk kalian adalah akhirat. Adapun dunia, bagaimanapun indahnya perhiasan di dalamnya, ujung-ujungnya berakhir pada
kehancuran. Bagaimanapun indahnya dunia, ujung daripada perjalanan dunia muntahya bizawal, itu berakhir dengan selesai. Baik dunia yang akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia. Itu apa? Akhir daripada perjalanan kehidupan manusia, muntahya ila zawal, akan berakhir pada selesai. Maka Allah sebutkan beberapa sebab inti yang dengannya manusia sering tertipu dalam kehidupan dunia. Karena tersibukkan dengannya, akhirnya apa? Lupa dengan akhiratnya. Karena terlalu cinta dengannya, akhirnya apa? Lupa dengan akhiratnya. Kalau seseorang sudah cinta pada sesuatu, nggak mau berpaling kepada yang lain. Sedangkan kehidupan orang beriman, kehidupan yang sejatinya, yang hakiki di mana, Pak? Akhirat. Dunia itu sebatas apa? Sebatas transit atau apa? Perjalanan. Makanya di banyak ayat ketika orang itu masuk kuburan, Allah tidak mengatakan bermukim atau bertempat tinggal, tapi Allah mengatakan zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan melalaikan kalian. Kapan selesainya? Sampai kalian mengunjungi kuburan, maksudnya mati. Maka masuk ke dalam kuburan, Allah menggunakan lafaz apa? Zurtum, ziarah. Namanya orang ziarah selamanya apa sementara? Sementara. Agar manusia memahami bahwasanya ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, itu tidak selama-lamanya. Itu hanya sebatas apa? Sementara, ziarah. Kelak nanti orang-orang beriman dan semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di antara fitnah yang akan menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan fi Masayidis Syaitan, pertolongan Allah kepada orang-orang yang bingung atau sedang berduka, atau orang-orang yang sedang dalam keadaan berat ketika dia terperangkap dalam perangkapnya setan. Beliau mengatakan al-fitnatu fitnatan. Pokok fitnah itu bercabang pada dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Dan makna fitnah, segala sesuatu yang bisa menghalangi dari jalan Allah. Awalnya mau menuju Allah, menuju kebenaran, dihadang oleh fitnah. Itulah fitnah, yaitu menghadang, memalingkan dari jalan yang benar, jalannya Allah. Maka beliau mengatakan aslul fitnah, inti fitnah itu dua. Dari semua fitnah yang ada dalam kehidupan dunia, dua. Satu, fitnatus syubhat, dan yang kedua fitnah syahwat. Dan sebab munculnya fitnah syubhat karena mendahulukan akal daripada nas. Orang antara sebabnya terkena syubhat karena mendahulukan akalnya daripada nas Quran. Adapun fitnah syahwat, maka dia mendahulukan hawa nafsunya daripada akal sehatnya. Dan cara untuk menghilangkan keduanya, untuk menolak fitnah syubhat maupun yang fitnah syahwat, maka yang satu dengan ilmu, dengan keyakinan, ilmu yang yakin, ilmu yang sampai tingkatan yakin bisa menghilangkan syubhat. Adapun menghilangkan syahwat dengan cara sabar, menguatkan kesabaran dengan ketakwaan. Dan itulah firman Allah dalam surat As-Sajdah
Ayat 24 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waj'alna minhum a'immah, dan kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang diikuti, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan mereka menjadi imam dalam kebaikan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka para ulama ketika menyimpulkan ayat ini, mereka mengatakan bisabri wal yakin tunalu imamatuddin. Dengan sabar yang kuat dan keyakinan yang kuat akan diperoleh keimaman dalam agama. Orang itu akan kuat dalam agamanya, akan mendapatkan gelar imam dalam agamanya jika dia punya dua sifat, sabar dan yakin. Sabar untuk menolak fitnah syahwat, dan yakin untuk menolak fitnah syubhat. Maka ya, poin kita pada yang fitnah syahwat. Usul syahwat sab'ah. Pokok-pokok syahwat itu pada 7 hal. Zuyyina linnas, dijadikan indah, dijadikan sebagai perhiasan pada manusia kecintaannya pada syahwat. Tentunya apa? Syariat Islam itu tidak menggagalkan atau meniadakan syahwat, tidak, tapi memberikan keselamatan. Syahwat jika diikat dengan syariat, maka apa? Itulah keselamatan. Tapi jika syahwat tidak dikaitkan dengan syariat, itulah kebinasaan. Sehingga Islam tidak mengharamkan syahwat, tapi memberikan apa? Batasan-batasan, aturan-aturannya demi untuk keselamatan dirinya. Karena ketika seseorang punya syahwat tidak menjaga batasannya, maka akan membinasakan dirinya. Zuyina, dijadikan indah. Siapa yang menjadikan indah di sini? Para ulama tafsir dua pendapat. Yang pertama, yang menjadikan indah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Al-ijad wal khalq. Jika yang menjadikan indah itu Allah, maka itu penciptaan. Dunia ini saat ini indah atau tidak? Dunia ada keindahannya? Ada. Karena dunia ini adalah ujian. Allah menegaskan dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di muka bumi zina, perhiasan. Apa tujuannya? Linabluwahum, untuk menguji mereka manusia siapakah yang paling baik amalnya. Dengan adanya keindahan di muka bumi sebagai ujian. Makanya apa? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jalan neraka itu dihiasi dengan syahwat. Jalan menuju surga dihiasi dengan makarih, sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa. Maka jika yang menghiasi di sini adalah Allah, maka apa? Al-Khalq. Allah yang menciptakan keindahan itu. Apa tujuannya? Ujian. Yang kedua, yang menghiasi siapa? Setan. Maka jika setan yang menghiasi,
itulah was-was. Karena di antara salah satu perangkapnya setan adalah apa? Memberikan was-was. Di antara bentuk was-wasnya, sesuatu yang tidak baik dijadikan indah. Mungkin nggak Pak? Sesuatu yang nggak baik itu terasa indah dan istimewa. Mungkin nggak? Contohnya apa Pak? Sesuatu yang berbahaya, yang merugikan, yang membahayakan dirinya, kanker, apalagi serangan jantung dan yang lain. Tapi masih dipakai. Contohnya apa? Sesuatu yang berbahaya, kanker, impotensi, apalagi tuh yang banyak tuh Pak, bahaya-bahayanya. Saya nggak tahu namanya Pak. Hah? Namanya apa Pak? Rokok. Indah nggak? Baik nggak? Menurut yang tertulis Pak? Tidak. Tapi masih banyak orang yang memakai. Kenapa? Zina. Setan memberikan apa? Was-was. Sesuatu yang buruk dijadikan indah. Di antara bentuk was-was syaitan, sesuatu yang buruk dijadikan indah. Allah berfirman di beberapa ayat, di antaranya surat An-Naml. An-Naml itu kisahnya Balqis dengan kaumnya. Allah berfirman, ya, saya bacakan artinya. Ketika Hudhud itu apa? Pergi jalan-jalan mendapati sebuah umat. Ada ratunya, ada kaumnya, dan ratunya perempuan. Rajanya perempuan itu ada Pak. Ya, raja enggak selalu apa? Laki-laki. Ternyata apa? Ada dalam perjalanan manusia, ratunya adalah perempuan. Maka kata Hudhud, aku mendapatinya Ratu Balqis bersama kaumnya yasjuduna lisyams, menyembah matahari, min dunillah, dari selain Allah. Kok bisa? Di antara sebabnya zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setanlah yang menjadikan indah. Jadi apa? Menyembah matahari sesuatu yang indah, sesuatu yang istimewa. Fasaddahum an sabili, maka mereka terhalang dari jalan Allah. Fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka menyembah makhluk itu bisa menjadi indah. Kenapa? Setanlah yang memberikan was-was. Di antara bentuk was-was, sesuatu yang buruk dijadikan indah. Maka di antara bentuk was-was adalah apa? Sesuatu yang buruk dijadikan indah, dan bisa dikiaskan dalam banyak perkara. Sudah tahu itu burukan, tapi apa? Tetap dilakukan. Kenapa? Was-was syaitan. Sehingga kembali kepada ayat, ya. Jika zina tadi dari Allah, maka apa? Ujian. Karena memang kehidupan dunia itu apa? Ujian. Kenapa tidak boleh ini dan itu? Ujian. Kenapa nggak boleh minum khamr? Pengen nggak Pak minum khamr? Pengen nggak minum khamr Pak? Nanti di surga halal. Ya. Maka Pak, ya, ada orang-orang apa? Ada banyak hal yang kenikmatan itu sebagai ujian. Makan babi nggak boleh, ujian. Khamr nggak boleh, ujian. Mencuri apa lagi, banyak hal dalam kehidupan apa sebagai ujian. Karena kalau tidak ada ujian, gimana cara membedakan antara orang beriman sama yang tidak? Kalau seandainya tidak ada larangan, tidak ada perintah, gimana caranya membedakan mana yang ahli taat sama bermaksiat? Yang kedua, jika setan yang menjadikan indah, makanya adalah was-was. Salah satu di antara perangkap setan adalah menjadikan sesuatu buruk menjadi indah. Di antara sebab-sebab yang dijadikan sebagai apa? Munculnya syahwat.
7. Dan 7 ini adalah al-asl, itu yang utama. Yang pertama, hubbus syahwat minan nisa, dijadikan kecintaan syahwatnya pada perempuan. Berbicara perempuan udah cukup berapa banyak itu orang-orang hebat jatuh, kenapa? Karena perempuan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nisa, takutlah kalian dari wanita. Jadi Bapak harus takut sama perempuan. Bukan di rumah sih Pak, di luar. Kalau di rumah takutnya beda. Ini takut yang maksudnya takut syahwat. Kenapa? Karena sesungguhnya fitnah yang menimpa pertama kali Bani Israel adalah perkara perempuan. Bani Israel itu berani membunuh Nabi Yahya dan Zakaria, apa sebabnya? Kemarin perempuan. Jadi ada seorang raja menyukai anak perempuan saudaranya. Mahram atau enggak mahram? Raja ini punya saudara laki-laki. Kemudian saudara yang punya anak perempuan yang sangat-sangat cantik. Nah, raja dengan anak saudaranya mahram enggak? Mahram. Boleh nikah enggak? Enggak boleh. Tapi tadi zayyana lahumus syaitan, syaitan menjadikan indah. Wow, enggak ada yang lebih cantik daripada anak saudaramu. Singkatnya, nih raja ingin menikahi. Akhirnya minta fatwanya Nabi Yahya sama Nabi Zakaria. Tolong legalkan satu saja untuk saya dari kitab Taurat. Legalkan satu ini untuk saya aja. Enggak bisa. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, anak bapak itu luar biasa komitmen dengan agama. Enggak bisa. Yang singkat ceritanya, karena panjang ceritanya, nanti selesai nanti. Si perempuan mengatakan, engkau tidak akan bisa menikahiku sampai maharnya kalau mau datangkan kepalanya Yahya. Lagi-lagi Pak, kalau cinta sudah buta, apapun dilakukan karena cinta. Akhirnya raja mengirimkan pasukan mencari Nabi Yahya. Nabi Yahya sedang sholat, dipenggal kepalanya. Ini diantara salah satu kisah ya. Banyak orang-orang hebat itu jatuh karena perempuan. Sehingga ittaqun nisa, takutlah kalian hai laki-laki dari perempuan. Di luar maksudnya Pak. Kalau di rumah itu beda takutnya, bukan takut syahwat. Itu takut yang lain Pak ya. Kalau di rumah takut yang lain, bukan takut syahwat itu. Yang kedua, di antara sumber syahwat al-banin, anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, al-auladu majbanatun wa mabkhalatun. Di antara sebab orang itu jabban, pengecut, mabkhalatun, bakhil, karena perkara anak. Dulunya dermawan, dulunya pemberani. Sekarang enggak beranian. Kenapa? Anak. Mau infak, enggak jadi. Anak. Masih ingat anak. Dulu berani sama apalah gitu Pak gitu. Sekarang enggak berani keluar. Kenapa? Anak. Di antara sebab yang menjadikan orang bakhil dan orang itu enggak beranian karena anak. Di antara sebabnya dan sebab-sebab yang lain. Rasulullah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Ada anak-anak yang bisa menjadikan orang itu ada anak-anak yang bisa menjadi sebab qurratu a'yun, penyejuk hati. Gimana perasaan kita Pak jika kita punya anak, dia itu bangun subuhnya lebih duluan daripada kita?
Kemudian ketika dia bangun, dia sholat malam. Kemudian ketika dia sholat malam, dia berdoa kepada Allah. Ini apa? Ini sesuatu keindahan. Sebaliknya ada anak-anak yang menjadi fitnahnya bagi orang tua. Berapa banyak Pak orang tua itu jatuh dalam kemungkaran? Apa sebabnya? Anak. Ada kan kemarin? Ada kemarin kan? Ya. Terbongkar sesuatunya semuanya gara-gara apa? Anak. Sehingga apa? Perempuan anak. Wal qanatiril muqantarah, mengumpulkan harta, mengumpulkan puing-puing kekayaan. Apa bentuknya? Dahab, emas. Emas dari zaman dulu sampai sekarang tetap berlaku, Pak. Bahkan apa? Yang tidak berlaku kelak nanti itu uang kertas. Akan ada waktunya apa? Uang kertas nanti nggak akan berlaku. Wal fiddah, perak. Berapa? 4 ya. Wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Dan kuda itu sesuatu yang berharga sejak zamannya Nabi Sulaiman sampai saat ini. Makanya Pak, orang-orang Eropa, orang-orang Arab itu kadang apa? Mainannya kuda. Dan harganya gila-gilaan. Melebihi mahalnya apa? Mobil. Wal an'am, binatang ternak. Onta, sapi, kambing. Kalau di bawahnya Pak, ayam, burung, apa kemarin itu yang bluebird apa itu? Dan yang lain, kucing juga ibu-ibu ya. Lebih apa? Kucingnya dimandiin, dianya belum mandi. Kucingnya dikasih makan, dianya belum makan. Kucingnya puasa, dia gak puasa. Ya, macam-macam. Tapi ini binatang ternak, Pak. Kalau kucingnya bukan binatang ternak, dia binatang peliharaan. Wal harf, dan sawah, ladang. Kalau kita kan ya jauh dari ladang. Kalau orang-orang yang di kampung, masya Allah itu. Kalau beli mobil nggak mau dia. Beli mobil murah mahal. Tapi giliran lihat sawah yang dijual langsung dibeli. Kenapa? Kecintaannya pada ladang dan sawah. Sehingga ada berapa? Inti pokok munculnya syahwat 7. Ini yang apa? Ini yang disebutkan karena muttafaq, yang disepakati. Baik zaman dulu sampai zaman nanti, ini akan senantiasa laku. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun orangnya apa? Akan sepakat ini yang diinginkan. Kenapa nggak disebutkan benda lain? Makanan atau apalah gitu. Karena itu nggak disepakati. Mungkin apa? Ya, contohnya makanan. Terkadang apa? Makanan orang Indonesia itu favorit banget, tapi dihidangkan sama orang Arab nggak favorit. Atau sebaliknya, ada hidangan orang Arab yang luar biasa, ketika dihidangkan ke kita nggak suka. Tapi benda ini, 7 benda ini, semua apa? Semua manusia sejak zaman dulu sampai akhir. Kapanpun, dimanapun disepakati, semua orang suka perempuan. Kalau ada laki-laki nggak suka perempuan, ini bermasalah. Wal banin, anak. Emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah. Ayat setelahnya, dalika mata'ul hayatid dunia. Setelah Allah sebutkan tentang apa? Sumber-sumber inti fitnah, syahwat, Allah sebutkan manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, dalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Manusia pertama yaitu manusia yang terperdaya dengannya, menjadikan dunia sebagai tujuan. Dalika mata'ul hayatid dunya. Itu apa? Kesenangan kehidupan dunia. Manusia, ada di antara manusia menjadikan dunia sebagai tujuan.
Sehingga semua kesibukannya, semua usahanya itu terarah pada salah satu di antara yang 7 tadi. Dan di antara manusia, wallahu indahu husnul ma'ab, ada yang menjadikan dunia sebagai apa? Sarana. Jadi, dalika mata'ul hayatid dunya, di antara manusia ada yang menjadikan apa? Kehidupan dunia sebagai tujuan, kenikmatan, keindahan, pokoknya apa? Dunia. Dan yang kedua, ada yang di antara manusia ada yang menjadikan dunia sebagai wasilah, sarana menuju Allah. Karena bagaimanapun indahnya dunia itu tidak sebanding dengan keindahan, kemewahan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sehingga apa? Dari 7 fitnah syahwat ya, manusia terbagi menjadi 2, ada yang menjadikan sebagai tujuan dan ada yang menjadikan sebagai sarana menuju Allah. Boleh gak menikmati dunia? Boleh. Boleh gak menjadi orang kaya? Boleh. Bila perlu apa? Semua jadi orang kaya yang di sini. Biar apa? Biar bisa membantu, biar bisa bikin masjid, biar bisa bikin pesantren, biar bisa menyantuni anak yatim. Jadi apa? Motivasinya beda. Kalau orang beriman menjadikan sebagai sarana, kalau orang yang tidak beriman menjadikan sebagai tujuan. Ayat setelahnya tentang apa? Allah memberikan tasliyah, hiburan, penenang hati bagi orang-orang yang miskin. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Hai orang-orang miskin, jangan sedih. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik dari semua itu? Apa yang terbaik dari semua itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.